Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang pembagian pecahan. Setelah penjumlahan, pengurangan, perkalian, sekarang yang terakhir pembagian pecahan. Masih bersama Bu Ella ya. Oke, kita akan simak dulu konsep pembagian pecahan. Seperti yang kalian pelajari di kelas 3, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Konsep pembagian pecahan juga sama ya, yaitu kebalikan dari perkalian pecahan. Jadi, pembagian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan dengan kebalikan pecahan pembaginya. Masih bingung? Kita lihat dulu rumusnya, rumus pembagian pecahan. Langkahnya ada 3. Yang pertama, pastikan pecahan sudah berbentuk pecahan biasa. Wajib ini. Jika belum, maka harus diubah terlebih dahulu. Nah, lihat di situ ada A per B dibagi C per D. Ada langkah yang kedua. Yang pertama, baginya kalian ganti dengan tanda kali. Diubah dulu ya. Baginya diganti tanda kali. Lalu pembaginya yang C per D itu kalian balik jadi D per C. Maksudnya pecahan pembaginya dibalik angkanya. Yang atas jadi di bawah, yang bawah di atas. Karena tadi ingat, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Supaya lebih paham, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan hasil dari 5 per 8 dibagi 3 per 4. Kedua pecahan sudah berbentuk pecahan biasa ya. Jadi kita bisa langsung mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Lihat di sini. 5 per 8 dibagi 3 per 4 itu sama dengan 5 per 8 dikali 4 per 3. Perhatikan pecahan yang belakangnya kita balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Yang depan tetap. Jadi kalian kalikan 5 dikali 4. Yang bawah 8 dikali 3. 5 kali 4 hasilnya 20, 8 dikali 3 hasilnya 24. Sebenarnya ini sudah selesai, tapi bisa kita sederhanakan lagi ya. Bisa kita bagi 4 dua-duanya. 20 dibagi 4, 24 dibagi 4. Hasilnya 5 per 6. Gampang ya. Lihat ke contoh yang kedua. Sekarang kita akan membahas pembagian pecahan campuran. Lihat di sini. Tentukan hasil dari 6 1 per 2 dibagi 2 4 per 3. Kedua pecahan di sini kan pecahan campuran ya. Jadi harus kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 6 1 per 2, ingat caranya kali bawah tambah atas, 2 dikali 6 ditambah 1, jadi hasilnya 13 per 2. Yang 2 4 per 3, 3 dikali 2 ditambah 4, hasilnya 10 per 3. Nah, setelah diubah, kita bisa langsung menghitung dengan cara yang tadi ya, sama. Kita lihat di sini. 13 per 2 dibagi 10 per 3, kan tadi sudah diubah ya. Jadi 13 per 2 dikali 3 per 10. Ingat yang depan tetap, yang belakang kalian balik. Hasilnya 39 per 20. Kan atasnya lebih besar, bisa kita ubah ke pecahan campuran. 39 dibagi 20 dapat 1, sisanya 19 per 20. Jadi intinya caranya masih sama ya. Oke, kita lihat ke contoh yang ketiga. Pembagian pecahan desimal. Tentukan hasil dari 1,8 dibagi 0,03. Nah, kedua pecahan sama kayak tadi, diubah ke pecahan biasa. 1,8 hasilnya 18 per 10. Yang 0,03 sama dengan 3 per 100. Masih ingat caranya ya? Nah, setelah jadi pecahan biasa, bisa kita hitung seperti tadi.
18/10, jadi dikali 100/3. Ingat yang belakang kalian balik. 18 kali 100, 10-nya dikali 3. Jadi 1800/30. Kebetulan ini angkanya bisa kita bagi langsung. 1800 dibagi 30, hasilnya adalah 60. Kebetulan jadi pas ya. Lihat contoh yang terakhir, yang keempat. Pembagian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Ini soalnya soal cerita. Hafizoh membantu Bunda membuat surabi. Nah, untuk sebuah surabi diperlukan 0,2 kg tepung beras. Jika persediaan tepung beras di rumah ada 24/5 kg, berapa banyak surabi yang bisa dibuat Hafizoh? Lihat di situ ada dua jenis pecahan, desimal dan pecahan campuran. Jadi seperti biasa kita harus ubah dulu ke pecahan biasa ya. Yang 0,2 sama dengan 2/10, karena di belakang koma ada satu angka, jadi per 10. 24/5, kalian kalikan 5 kali 2 ditambah 4, 14/5. Setelah diubah, kita bisa langsung menghitung dengan cara mengalihkan dengan kebalikan pembaginya, seperti 3 contoh yang tadi. 14/5 dibagi 2/10, kita hitungnya jadi 14/5 dikali 10/2. Ingat dibalik yang belakang. Kita kalikan ya. 14 kali 10, 140, per 5 kali 2, 10. 140 dibagi 10, hasilnya 14. Kesimpulannya, jadi Hafizoh bisa membuat 14 buah surabi. Ingat kalau soal cerita harus ada kesimpulan. Oke, ada yang harus kalian ingat. Langkah pembagian pecahan tadi ada 3 ya. Yang pertama, pastikan pecahan sudah berbentuk pecahan biasa. Jika belum, maka harus diubah terlebih dahulu. Yang kedua, tanda bagi diubah menjadi kali. Yang terakhir, pecahan pembagi dibalik angkanya. Semoga kalian ingat 3 langkah itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.